Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film tentang seorang pengusaha muda yang sangat kaya raya. Namun, kekayaannya yang kabarnya mencapai 35 miliar dolar itu tidak serta-merta membuatnya bahagia. Hingga suatu hari, ia bertemu dengan seorang gadis sederhana, yaitu seorang koki di hotel miliknya sendiri. Dan pertemuan itulah yang perlahan mengubah kehidupannya. Lalu, seperti apa keseruan kisah mereka? Kalau begitu, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita langsung diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lu Jin. Ia adalah pengusaha muda yang kaya raya, perfeksionis, serta memiliki kecintaan yang berlebihan terhadap dunia kuliner. Dan berkat kecintaannya pada makanan, ia dengan mudah menebak berbagai bumbu, mengenali bahan-bahan yang digunakan, dan memahami bagaimana sebuah hidangan dibuat. Pada hari itu, dia tiba-tiba saja memecat karyawannya karena merasa kesal akibat makan siangnya terganggu. Kemudian, ketika Lu Jin sedang menuju parkiran mobil, ia melihat seorang wanita bernama Seng Nan yang sedang asik merusak mobil mewahnya. Sebetulnya, Seng Nan berniat membantu temannya untuk balas dendam dengan merusak mobil milik pacar temannya yang diketahui telah berselingkuh. Namun rupanya, Seng Nan kali ini salah sasaran, sebab mobil pacar temannya tersebut sebenarnya berada di parkiran lantai 2. Karena kelakuan Seng Nan itu, Lu Jin langsung memarahinya dan menuntut tanggung jawab dengan cara memfoto serta menuliskan nomor teleponnya tepat di dahi Seng Nan. Nah, begitulah awal mula dari pertemuan mereka. Seng Nan ternyata berprofesi sebagai seorang koki dan bekerja di sebuah hotel bernama Rosebud yang berlokasi di Shanghai. Saat ini ia berpacaran dengan seorang manajer di tempatnya bekerja. Namun, ketika mereka bertemu di dalam gudang makanan, pacarnya itu tiba-tiba saja memutuskannya dengan alasan tubuh Seng Nan yang dianggap jelek, kurus seperti sayuran, dan tidak memiliki daging sama sekali. Di sisi lain, Lu Jin ternyata datang ke hotel tempat Seng Nan bekerja dengan tujuan untuk meninjau keadaan di sana, karena Lu Jin berencana akan membeli hotel itu. Saat waktu makan siang tiba, masakan yang disajikan di hotel itu ternyata tidak ada satupun yang disukai oleh Lu Jin. Bahkan, dari sekian banyak menu yang tersedia, tidak ada satupun yang berhasil memuaskannya. Pada saat itu, Seng Nan akhirnya mengambil alih dan mencoba mencari tahu, hingga akhirnya memutuskan untuk membuat sebuah hidangan yang tidak ada di dalam menu, bernama spaghetti ala strega. Dan di luar dugaan, hidangan tersebut berhasil diterima oleh Lu Jin. Lu Jin yang kini terlihat terkesan bahkan mampu mengetahui asal-usul hidangan tersebut, serta berhasil menebak bahwa hidangan tersebut dibuat oleh seorang koki wanita berbakat. Tentunya tanpa menyadari bahwa orang itu adalah Seng Nan, wanita yang sebelumnya telah merusak mobil mewahnya. Berkat hidangan tersebut, Lu Jin yang awalnya hanya berniat meninjau, akhirnya memutuskan untuk menginap di hotel itu. Ia bahkan hanya ingin makan jika hidangannya dibuat oleh Seng Nan, meskipun pada kenyataannya Seng Nan sedang patah hati karena mantan pacarnya kini telah mendekati wanita lain. Pada malam harinya, Seng Nan mabuk sendirian di balkon hotel. Sementara itu, Lu Jin menginap di kamar 1123 yang kebetulan berada tepat di sebelahnya. Dan karena kesulitan tidur akibat lapar, Lu Jin pun memutuskan untuk membuat mie instan sendiri dengan gaya perfeksionisnya. Namun, saat hendak menyantap mie tersebut, ia tiba-tiba dikejutkan oleh suara berisik dari luar kamar yang jelas berasal dari Seng Nan. Karena terlalu mabuk, Seng Nan sampai tidak mampu mengenali Lu Jin, bahkan ia juga tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dan karena Lu Jin terus gagal mengusirnya, ia pun akhirnya memasukkan Seng Nan ke dalam sebuah koper besar, lalu meninggalkannya di depan pintu kamar. Namun karena Seng Nan terus membuat keributan, Lu Jin akhirnya memindahkan koper tersebut ke dalam lift, yang tentu saja membuat karyawan hotel menjadi panik karena mengira telah menemukan sesosok mayat.
Akibat kejadian tersebut, Lu Jin akhirnya berakhir di kantor polisi karena diduga melakukan percobaan pembunuhan. Namun, kejadian lucu justru terjadi di sana. Karena meski sedang berada di dalam sel, Lu Jin masih sempat mengajari seorang penjaga cara membuat mie instan yang benar. Dan anehnya, cara tersebut benar-benar membuat mie menjadi jauh lebih enak. Tidak lama kemudian, Lu Jin akhirnya dibebaskan. Setelah Ming, teman Seng Nan, datang menjelaskan semuanya sekaligus meminta maaf. Namun, kesialan ternyata kembali menimpa Lu Jin. Tanpa sengaja, ia menginjak kotoran anjing di tempat itu, hingga akhirnya menyadarkannya bahwa berada dekat dengan Seng Nan selalu membuat dirinya bertemu dengan kesialan. Kesialan Lu Jin ternyata berlanjut sampai keesokan harinya, saat ia menjadi korban sengatan sekelompok lebah yang marah, akibat sarangnya diusik oleh Seng Nan ketika sedang bermain bersama anak-anak. Akibat kejadian itu, wajah Lu Jin pun bengkak sebelah, dan demi menghindari kesialan berikutnya, ia akhirnya memasangkan jam tangan deteksi pada Seng Nan. Jam tangan itu akan berbunyi jika Seng Nan berada dalam jarak 50 meter darinya. Kini tiba waktunya Lu Jin menikmati makan siang dengan memesan berbagai hidangan yang semuanya bertema telur. Setiap hidangan disajikan dengan cara yang unik dan menarik yang membuat Lu Jin semakin bersemangat dan terus saja menambah pesanan. Namun karena pesanan Lu Jin seolah tidak ada habisnya, Seng Nan akhirnya menyerah dan menyajikan menu terakhir, sebuah telur dengan isian tinta cumi-cumi. Hidangan itu pun membuat Lu Jin seketika sadar bahwa sang koki sedang memberi isyarat halus agar ia berhenti memesan dan segera pergi, layaknya cumi-cumi yang kabur dengan menyemburkan tintanya. Lu Jin yang kini penasaran dengan sosok sang koki, akhirnya mencoba mencarinya. Namun karena tidak menemukannya, ia pun meninggalkan sebuah pesan yang bertuliskan, "Kau bukanlah cumi-cumi, jadi jangan lari, dan tetaplah menjadi lawanku yang layak," ucap Lu Jin. Setelah hari yang melelahkan itu, Seng Nan justru merasa penasaran dan mulai terbawa perasaan karena ia menganggap bahwa tamu VIP kamar 1123 sangat memahami dirinya. Ternyata rasa penasaran Seng Nan pun dengan cepat terjawab saat keesokan paginya Lu Jin sedang diliput oleh media. Seng Nan melihatnya dan akhirnya menyadari bahwa penghuni kamar 1123 adalah Lu Jin, pengusaha kaya raya yang mobilnya pernah ia rusak, dan juga orang yang berniat membeli hotel tempatnya bekerja. Lu Jin yang belum mengetahui identitas Seng Nan kembali memesan hidangan. Namun kali ini ia meminta menu bertema bebas sesuai dengan kreasi sang koki. Dan hidangan pertama yang disajikan pun bertema waktu dan momentum. Saat Lu Jin mencicipinya, ia langsung menyadari bahwa suasana hati sang koki sedang tidak baik, hingga membuat hidangan itu terasa panas dan sangat pedas. Kemudian disusul hidangan daging domba ala Prancis yang menggambarkan sejarah hotel dan semangat yang terus dijaga di dalamnya. Namun pada hidangan terakhir, Seng Nan berhasil membuat Lu Jin benar-benar kagum dengan menyajikan sebuah kue berbentuk ikan buntal. Di dalamnya terdapat aneka bahan dari beberapa negara yang menjadi latar belakang hidup Lu Jin. Ia lahir di Amerika, besar di Kanada, dan bekerja di Inggris. Meski begitu, ada satu hal yang membuatnya tidak mengerti, yaitu keberadaan trafel putih di dalam kue tersebut. Karena tidak memahami makna di baliknya, Lu Jin pun ingin bertemu langsung dengan sang koki. Namun Seng Nan yang enggan bertemu justru menyuruh koki lain untuk menemuinya. Koki itu lalu menjelaskan bahwa trafel putih melambangkan parasit karena jamur tersebut hidup dengan menumpang pada tumbuhan lain meski memiliki nilai yang sangat mahal. Sindiran itu menggambarkan seseorang yang hidup dari orang lain namun tetap merasa dirinya berharga. Setelah mendengar penjelasan tersebut, Lu Jin pun langsung menuju dapur. Namun karena Seng Nan telah pergi, ia akhirnya mengejarnya hingga ke toilet sebuah restoran. Dan di sanalah Lu Jin akhirnya bertemu dengan Seng Nan. Di sana, Lu Jin mencium aroma dapur dari noda di baju Seng Nan serta seragam koki yang tertinggal di dalam toilet. Hal itu membuat Lu Jin seketika yakin bahwa koki yang selama ini ia cari sebenarnya adalah Seng Nan. Setelah mengetahui semuanya, Lu Jin pun mulai memainkan jam deteksi miliknya dengan tujuan untuk mengerjai Seng Nan.
Singkat cerita, pada suatu malam, mereka akhirnya bertemu di dalam dapur untuk membahas soal makanan sekaligus menginterogasi Sengnan. Pembicaraan itu pun diakhiri dengan Lu Jin yang meminta dibuatkan sebuah kue. Namun, saat Lu Jin hendak memakannya, ayahnya tiba-tiba menghubungi dan meminta Lu Jin untuk segera menyelesaikan pekerjaannya, yaitu membeli hotel Rosebud yang sebenarnya sudah berada di ambang kebangkrutan. Pada pagi harinya, saat Lu Jin hendak memesan makanan, ia mendapat kabar bahwa Sengnan tidak masuk kerja karena sakit. Karena itu, Lu Jin sengaja mendatangi rumah Sengnan dan meminta dibuatkan sebuah hidangan berbahan lobster. Dengan perasaan senang, Sengnan langsung bergegas membersihkan rumahnya yang saat itu dalam keadaan berantakan. Namun, karena tidak memiliki cukup waktu, ia akhirnya menerima Lu Jin apa adanya. Bahkan, Lu Jin duduk ditemani oleh Bos, nama anjing peliharaan milik Sengnan. Saat makanan selesai dibuat, Lu Jin menolak ajakan Sengnan untuk makan bersama. Selama ini, ia memang selalu makan sendirian. Karena itulah, mereka pun memutuskan untuk makan di ruangan yang berbeda, sambil tetap mengobrol tentang hal yang terdengar konyol. Yaitu, Lu Jin beralasan ia tidak ingin makan bersama orang lain, karena tak mau disamakan dengan lalat dan semut yang selalu makan secara berkelompok. Setelah kenyang, Lu Jin tiba-tiba tertidur. Bahkan karena tidurnya yang begitu nyenyak, ia baru terbangun keesokan harinya. Dan semenjak hari itulah, Lu Jin pun mulai datang setiap hari untuk dimasakkan makanan sekaligus menumpang tidur. Hingga tanpa terasa, ia pun menjadi dekat dengan Bos dan semakin akrab dengan Sengnan, sampai-sampai mereka pun akhirnya bisa menikmati makan bersama. Sambil menikmati makanan, Lu Jin bercerita bahwa saat kecil ia pernah kehilangan anjing kesayangannya. Dan pada saat mereka sedang asik mengobrol, tanpa disadari keduanya tiba-tiba mulai berhalusinasi. Hal itu terjadi karena mereka telah menyantap daging ikan buntal yang ternyata masih menyisakan sedikit racun. Halusinasi tersebut membuat mereka berdua seolah-olah berada di dalam laut dan seakan-akan hujan turun di mana-mana. Namun, justru lewat halusinasi itulah, mereka berdua menikmati kebersamaan yang tercipta. Bahkan ketika Lu Jin mulai sadar, ia tetap berpura-pura belum sadar, karena ingin mempertahankan kebahagiaan yang sebelumnya belum pernah ia rasakan. Namun, setelah hari yang indah itu, keadaannya berubah secara tiba-tiba. Lu Jin tidak terlihat selama 2 hari. Dan karena khawatir, Sengnan pun berusaha mencarinya, hingga akhirnya menemukan Lu Jin yang sedang menikmati makan siang. Ternyata, Lu Jin tengah menyantap hidangan yang disiapkan oleh koki pribadinya, yang bernama Linci. Kenyataan itu membuat Sengnan merasa kesal dan bersedih, karena Lu Jin ternyata telah memiliki koki pribadi selain dirinya. Keesokan harinya, Linci tiba-tiba datang menemui Sengnan untuk menjelaskan bahwa Lu Jin telah banyak menyia-nyiakan waktu dan uang akibat terlalu sibuk dengan urusan pribadinya. Karena itulah, agar tidak ada pihak yang dirugikan, Linci pun menawarkan kerjasama kepada Sengnan dengan membagi jadwal memasak. Namun, tawaran tersebut langsung ditolak mentah-mentah oleh Sengnan. Beberapa hari kemudian, kabar buruk tiba-tiba menimpa hotel. Seluruh karyawan akhirnya dipecat karena hotel Rosebud kini telah dibeli oleh Lu Jin. Lu Jin pun mencoba menjelaskan kepada Sengnan bahwa niatnya membeli hotel itu adalah demi masa depan semua orang, karena Rosebud sebenarnya sudah lama mengalami kerugian. Namun, yang sebenarnya membuat Sengnan benar-benar bersedih bukanlah kehilangan pekerjaannya, melainkan kenyataan bahwa dirinya bukan satu-satunya koki pribadi Lu Jin. Akan tetapi, ketika Lu Jin melihat Sengnan menangis, ia akhirnya mengatakan bahwa Sengnan bukanlah sekedar koki. Bagi Lu Jin, Sengnan adalah wanita yang istimewa, bahkan karena terlalu istimewa, hingga ia sendiri tidak tahu harus berbuat apa. Setelah pertengkaran itu, Lu Jin pun bersiap meninggalkan Shanghai. Namun saat memegang gagang payung, ia tiba-tiba teringat kebahagiaan yang pernah ia rasakan saat bersama Sengnan. Dan perasaan yang sama juga kini dirasakan oleh Sengnan, karena ia mulai menyadari bahwa dirinya sangat menyukai Lu Jin dan tak bisa berhenti memikirkannya.
Sesampainya di rumah, Lu Jin meminta Lin Chi untuk menemaninya makan bersama. Namun Lin Chi justru terlihat bersedih dan menolak. Ia bahkan mengirimkan sebuah pesan kepada Lu Jin yang berisi bahwa kini Lu Jin tidak lagi hanya menginginkan sebuah makanan. Dari situlah terlihat bahwa Lin Chi sangat memahami situasi yang sedang terjadi. Karena itulah, Lin Chi pun memutuskan untuk mengundurkan diri agar Seng Nan bisa menggantikannya. Bukan hanya sebagai koki pribadi, melainkan juga sebagai pengisi hati. Pagi harinya, ayah Lu Jin kembali mengingatkan agar Lu Jin tidak membuang waktu pada urusan pribadi yang dapat mengganggu pekerjaannya. Setelah pembicaraan itu selesai, Lu Jin kemudian mengajak ayahnya untuk makan bersama, karena menurutnya mereka sudah lama tidak melakukan hal tersebut. Namun, saat di meja makan, Lu Jin justru kembali dimarahi karena ayahnya beranggapan bahwa makan bersama hanyalah pemborosan waktu dan uang. Mendengar perkataan itu, Lu Jin akhirnya menanyakan tentang anjing kesayangannya yang dulu pernah hilang. Dan ternyata anjing itu sengaja dibuang oleh ayahnya agar Lu Jin bisa lebih fokus pada dirinya sendiri. Setelah mengetahui kenyataan tersebut, Lu Jin pun memutuskan pergi meninggalkan ayahnya dan secepatnya berangkat menuju Shanghai. Di sisi lain, Seng Nan yang kini menganggur mencoba menjual jam tangan pemberian Lu Jin demi bertahan hidup. Namun saat jam itu dipegang, tiba-tiba alarmnya berbunyi, menandakan bahwa Lu Jin berada di dekatnya. Dan benar saja, Lu Jin ternyata ada di sana, lalu langsung mengejar Seng Nan yang saat ini berusaha menghindar dengan bersembunyi di dalam sebuah pasar. Tak butuh waktu lama, Lu Jin akhirnya berhasil memojokkan Seng Nan hingga terjadilah pertengkaran di antara mereka. Namun di luar dugaan, Lu Jin justru mengakhiri pertengkaran itu dengan menyatakan isi hatinya. Pengakuan tersebut seketika membuat Seng Nan tersipu malu dan dipenuhi rasa bahagia. Di akhir film, Lu Jin mengajak Seng Nan ke sebuah kamar apartemen yang telah ia sewa. Di sana, mereka menikmati matahari terbenam bersama. Momen itu adalah hadiah dari Lu Jin untuk Seng Nan yang sebelumnya pernah bercerita bahwa ia ingin menyaksikan matahari terbenam dari tempat yang indah. Dan sekarang, impian itu akhirnya terwujud, bahkan dengan sebuah bonus yang tak pernah ia bayangkan, yaitu menikmati matahari terbenam bersama orang yang benar-benar ia cintai.